Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi kita dalam pelayanan Renungan Harian Keluarga Gemim Bukit Muria Rike. Kita ada di hari ini karena Tuhan, dan karena itu kita hidup hari ini untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan lewat perkataan firman-Nya. Sebelum baca firman, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang mengasihi dan memberkati kehidupan kami. Inilah kami, anak-anak-Mu, yang selalu rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami mau baca renungkan firman di hari ini. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mengerti dan memahami kehendak Tuhan, dan kami dimampukan melakukan apa yang diperkatakan oleh kebenaran firman-Mu ini. Maka berkenan Engkau berbicara bagi kami sedia mendengarkan bagian bacaan firman di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dalam 1 Korintus pasal 10, ayat 27 sampai 29. Firman Tuhan berkata demikian, "Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan, bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain?" Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagian bacaan kita saat ini mengisahkan jemaat Korintus sedang menghadapi banyak masalah yang menuntun mereka jatuh dalam berbagai perpecahan, bahkan kekacauan. Rasul Paulus menjawab berbagai pertanyaan orang-orang yang ada di kota Korintus. Di antaranya ia memberi motivasi petunjuk tentang kemerdekaan Kristen, di mana umat dituntut untuk menjauhi penyembahan berhala. Bagian bacaan kita, ayat 27 sampai 29 mengisahkan kalau kita orang percaya diundang makan oleh orang tidak percaya, diarahkan untuk menikmati apa yang dihidangkan tanpa harus memeriksa terlebih dahulu keberatan hati nurani. Tapi kalau ada orang berkata itu adalah persembahan berhala, maka janganlah dimakan, karena dia yang mengatakan hal itu dan karena keberatan hati nurani. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus bukan keberatan hati nurani sendiri, tapi keberatan hati nurani orang lain. Sehingga dalam bagian akhir ayatnya yang ke-29 mau mengatakan, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Mengapa kita harus dibatasi oleh hati nurani orang lain? Itu karena kita harus melakukan segala hal bagi kemuliaan Allah. Bahkan makan minum pun harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. Sejauh tidak ada unsur berhala atau yang jahat di dalamnya, maka hal itu tidak bertentangan di hadapannya. Kita orang yang dimerdekakan di dalam Kristus Yesus tidak boleh melakukan apapun yang menyebabkan orang lain tersandung. Kita harus melakukan yang baik terhadap sesama yang ada di sekitar kita,
supaya nyata ciri khas hidup kita sebagai orang yang memiliki kasih Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu, belajar firman Tuhan hari ini mau mengajak saya dan saudara-saudara untuk mari bersama kita wujudkan hidup yang mau menaruh hormat satu dengan yang lain, sambil tetap memperhatikan batasan-batasan yang ada yang tidak dapat dilewati dan dilampaui, sehingga apapun yang dilakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu boleh diberitakan bagi kami. Kami boleh belajar memahami kehendak Tuhan lewat perkataan firman. Biarlah firman-Mu menuntun dan membimbing kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia pada apa yang telah ditetapkan, ditentukan di tengah perjalanan hidup kami ini. Kami percaya dalam pertolongan Tuhan, kami anak-anak-Mu akan dimampukan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu dimampukan untuk jadi berkat bagi siapa saja yang kami temui dalam kehidupan kami. Kami doa untuk kehidupan pribadi dan keluarga kami, Tuhan berkati. Engkau mengenal kehidupan pribadi dan keluarga kami. Engkau tahu kerinduan dan harapan, bahkan setiap usaha, upaya, kerja keras yang kami lakukan. Semuanya kami mau pertaruhkan di dalam tangan Tuhan saja. Sehingga dalam tangan Tuhan, Tuhan yang hendak menghentar untuk boleh meraih berbagai keberhasilan, kemujuran dan keberuntungan dalam setiap usaha, kerja, upaya yang kami lakukan. Kami doa untuk kerja pelayanan kami diberkati Tuhan. Terlebih Jemaat Gemim Bukit Muria Rike, biarlah pelayanan renungan harian keluarga yang diedarkan di setiap hari Senin sampai hari Sabtu itu boleh bermanfaat, berguna, membawa berkat dan membawa sukacita bagi banyak orang. Tuhan mengenal siapa yang selalu setia mengikuti pelayanan ini. Maka Tuhan perhitungkan semua itu sehingga ada berkat-berkat tersendiri yang akan diterima dan diperoleh setiap kami yang selalu setia rindu akan kebenaran firman. Kami doa untuk perangkat pelayan Jemaat Gemim Bukit Muria Rike, bahkan sebagai pelayan Tuhan kami yang selalu setia diberkati Tuhan. Tuhan mau pakai kami dengan berbagai talenta karunia yang ada, supaya kami tetap memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami memberi seantero hidup kami dipakai Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Berkati tim multimedia, Jemaat Gemim Bukit Muria Rike, mereka selalu setia memberi diri dalam pekerjaan pelayanan ini. Mereka semakin Tuhan mau pakai, lebih heran lagi. Tuhan perlengkapi dengan kuasa kasih Tuhan, sehingga kuasa kasih Tuhan yang memampukan mereka memberi diri dengan sukacita iman, sehingga pelayanan yang dilakukan dengan sukacita iman mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah kerja keras, bahkan kepelayanan yang mau kami lakukan. Biar semua berjalan dalam tuntunan Tuhan, semua berjalan dengan tidak kurang suatu apapun, demi kepujian nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga kita di hari ini. Disampaikan terima kasih bagi semua kita yang selalu setia mengikuti program renungan harian keluarga Jemaat Gemim Bukit Muria Rike. Dan kiranya Tuhan selalu menyertai dan menuntun langkah hidup keluarga. Dan saya mengucapkan selamat nikmati berkat Tuhan di hari ini. Selamat jalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan embankan bagi kita sekalian. Terima kasih.